itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat.
dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih hidup hari ini, semua karena anugerah-Nya dan dapat mempelajari firman Tuhan, kompas kehidupan dari kitab 2 Timotius 2. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Paulus memberi 3 gambaran kepada Timotius tentang bagaimana supaya menjadi kuat menghadapi penderitaan dalam kehidupan. Ya, Paulus mendorong Timotius menjadi kuat, siap menderita dalam pelayanan pemberitaan Injil. Ya. Dan supaya Timotius tahu bahwa semua bisa jika hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Pertama, gambaran seorang prajurit yang baik berjuang dengan komitmen penuh kepada komandannya, dalam hal ini kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, harus bersikap seperti seorang olahragawan yang mau bertanding dan mendapat mahkota atau juara. Harus berlatih dengan keras dan melakukan hidup sesuai aturan seorang atlet. Yang ketiga, seperti gambaran seorang petani bekerja keras untuk bisa menikmati hasilnya. Ya, berjuang, bertanding, bekerja keras adalah 3 hal yang harus dilakukan oleh Timotius untuk bisa menjadi pelayan Tuhan yang handal. Paulus menegaskan bahwa dalam segala sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan hikmat dan pengertian yang dibutuhkan. Tuhan Yesus Kristus waktu dia ada di dunia, dia menderita, lalu dia setia melakukan tugas tanggung jawabnya sampai selesai, tidak berdosa, dan menerima kemuliaan yang kekal. Contoh kedua adalah Paulus, ya, menghadapi banyak persoalan, tapi anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan beserta dia. Ya. Jadi adalah anugerah Tuhan dan kekuatan Tuhan kalau Paulus sabar dan kuat menanggung semua penderitaan. Paulus menguatkan Timotius tentang janji kesetiaan Tuhan yang selalu bisa diandalkan. Jadi saudara, kalau kita hidup sungguh-sungguh melakukan yang Tuhan mau, dan kita menghadapi persoalan dan penderitaan, ingat kasih karunia Tuhan beserta kita. Kuat menghadapi semuanya, berjalan hidup untuk memuliakan Tuhan. Pemberitaan Injil terus kita laksanakan. Tuhan menjamin bahwa kesetiaannya tetap. Ia selalu ada dan menolong orang-orang yang hidup berjalan sesuai kehendaknya dan hidup mengasihi dia. Yang kedua adalah nasihat dalam menghadapi pengajar-pengajar sesat. Di kota Efesus, Timotius harus menghadapi banyak pengajar atau ajaran sesat. Paulus menasihatkan 2 hal buat Timotius menghadapi hal tersebut. Yang pertama, bijak dalam perkataan. Artinya, tetap bicara yang benar. Tidak mempertengkarkan hal-hal yang tidak layak. Tidak usah berdebat untuk hal-hal yang tidak benar. Layani Tuhan, layani jemaat dengan kelemah lembutan, tapi dengan ketegasan. Yang kedua, hidup sungguh-sungguh suci, ya, berintegritas, menjauhi nafsu, mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan kedamaian. Sehingga orang-orang yang bermaksud jahat, menjatuhkan, itu tidak ada celah untuk membuat Timotius yang muda itu menjadi lemah.
Tuhan bisa saja memberi kesempatan pada orang-orang sesat itu bertobat dan mengenal kebenaran yang sejati. Jadi untuk Timotius, dia harus hidup berintegritas. Bukan hanya Timotius, bagi kita semua, kita adalah anak Tuhan. Tuhan mau kita menjadi manusia ilahi, manusia yang seperti Kristus, hidup berintegritas. Yang kedua, mengatakan yang benar dengan kebenaran, tapi tidak perlu marah, dengan tegas dan kelemah lembutan. Tuhan pakai kita semua, dimampukan Tuhan oleh anugerahnya membawa misi Kristus ya kepada dunia ini. Sebab Tuhan mau banyak orang boleh percaya dan diselamatkan. Saat ini banyak ajaran sesat, kita harus hidup berintegritas. Dan kalau bicara, itu bicara yang benar, bicara yang berkualitas. Tuhan tolong kita untuk dapat mempraktekkan firman Tuhan ini. Amin.